Dari aneh ya, soalnya ininya terbatas nih. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad. Kedengaran ya Bapak Ibu? Mungkin masih ada beberapa keluarga kita atau teman kamar kita masih di toilet ya, biarkan. Jadi pertama ya, kita akan sholat maghrib 3 rakaat, lanjut isya 2 rakaat, jamak qashar ya. Sebentar lagi akan dikemudakan azan maghrib. Azan maghribnya nanti mirip berasa kayak di Mekah, dengerin aja nanti ya. Terus kita sholat di musola yang sebelah kanan nih, musola paling besar. Ini banyak orang jamaah dan travel tuh nggak tahu kalau itu musola, dan kadang diarahin langsung ke imigrasi. Sedangkan kalau amartur tidak ya, karena proses imigrasi sendiri kalau sekarang ini banyak nih ngantri, karena kan baru landing kan, itu bisa 60 menit. Kemudian nunggu konveyor itu bisa 1 jam 30 menit. Jadi karena maghrib sudah dekat, kita setiap bulan Amar itu selalu kami arahkan untuk sholat maghrib isya dulu di dalam sini. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa sholat maghrib isyanya di sini, ya karena itu ya. Kenapa nggak di rumah? Di rumah pun boleh ya, di rumah boleh, tapi sudah tidak safar lagi. Jadi jamaknya masih bisa, tapi qasornya tidak bisa. Jadi isyanya 2 rakaat yang kalau qashar, tapi kalau udah sampai rumah itu jadi 4 rakaat ya jamaah kalau yang mau di rumah. Nah, jadi mohon bagi jamaah yang mau sholat maghrib isyanya di rumah tetap nunggu juga ya, karena kita akan sholat jamak qashar dulu maghrib sama isya. Karena kita percuma ke imigrasi pun, setelah imigrasi itu kursinya sedikit, otomatis nanti duduk-duduk kemper dan itu kotor ya, dan itu kredit, nggak bagus ya. Jadi lebih baik kita sholat maghrib isya, nanti imigrasi. Setelah imigrasi koper kita udah disiapkan sama tim Amar yang di situ. Jadi kita tinggal berkeluarga. Dan nanti air zam-zam dibagikan setelah pintu keluar 1. Jadi paham ya jamaah ya? Jadi kita pertama sholat maghrib isya dulu. Setelah selesai siapkan paspornya. Karena akan ada proses imigrasi, tapi imigrasi nggak seperti di Saudi ya. Hanya stempel in aja. Kemudian nanti kita kumpul di konveyor nomor 1 ya, di sekitar itu ya. Insya Allah setelah sholat maghrib isya ini kemungkinan mungkin belum selesai ya, belum selesai. Jadi daripada kita ngemper, pokoknya kayak pasar lah itu ya, lebih baik kita sholat maghrib isya dulu ya. Kemudian nanti pembagian air zam-zam di pintu keluar gate 1 ya. Jadi jamaah yang jemput itu harap parkir ya, karena kalau dia jemput dia seperti orang drive thru itu sampai lebaran haji pun nggak akan bisa, karena begitu kita pintu keluar itu hanya boleh taksi online yang lewat jalan situ ya. Paham ya Bapak Ibu? Kemudian yang tidak dijemput nih sama keluarganya mau pakai Grab, itu silakan ke area parkir West, nanti ditunjuk sama tim kita ya. Karena lebih baik Grab di situ teratur dibanding Bapak harus aplikasi nanti nyari-nyari ya, keder, karena ada beberapa spot yang hanya khusus taksi bandara aja ya. Paham ya Bapak Ibu? Insya Allah mudah lah ya. Jadi sekarang kita nanti sholat maghrib isya bareng, terus siapkan paspornya taruh aja dulu, takut jatuh. Terus kita ke imigrasi, terus kita kumpul di area konveyor nomor 1. Sudah tim Amar tadi informasikan juga di grup. Kemudian nanti per troli, nanti udah disiapkan trolinya, nanti tinggal 1 troli itu per keluarga ya. Trolinya udah disiapkan. Terus jangan pegang apapun dari konveyor, maksudnya nurunin tas koper atau tas bagasi atau tas kabin, jangan, karena itu mau dikumpulkan dulu dan dihitung dulu ya. Jadi nanti mohon di sela-sela nanti antara azan dan iqomah mungkin ya, berdoa agar koper atau barang bawaan kita yang di bagasi itu tidak sampai berpindah tangan. Maksudnya berpindah tangan ini karena sering kopernya itu nggak masuk di sana di Saudi, jadi nunggu flight berikutnya. Itu bisa kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua bisa juga kemana-mana. Kalau masih negara Indonesia masih bagus deh, misalnya ke Palembang ya, karena waktu Desember kemarin ada 1 jamaah kopernya ke Palembang ya. 3 hari kemudian baru ketahuan kopernya berada di Palembang. Tapi kalau udah ke negara lain, udah kusut itu ya. Tapi kita berharap
optimis ya, karena prasangka Allah adalah prasangka hambanya ya. Jadi kita harus optimis, kita berdoa minta agar koper kita tidak kemana-mana. Dan yang kedua, air zam-zam nih ya, setiap keberangkatan itu selalu ada masalah di air zam-zam, entah kurang 1, kurang 2, itu pasti tuh, entah bocor. Jadi jamaah nanti kalau yang kardusnya rusak, basah, mohon diterima, karena itu sebetulnya cuma kardusnya doang yang basah, karena di dalamnya dia ada galon plastiknya ya, paham ya jamaah ya. Jadi jangan, oh ini jelek nih, ini kadang suka pusing gitu, karena dapat 1 paspor, 1 air zam-zam pun udah alhamdulillah sebetulnya ya gitu. Tapi sekali lagi ini prasangka ya, mohon doakan semua zam-zam tidak berkurang ya. Alhamdulillah Amartur baru sekali doang yang kurang, itu pun nggak banyak, cuma 1 ya. Kalau kurang 1 saya mendingan saya nggak dapat zam-zam, kasih ke jamaah. Kemarin clear ya, nggak pernah kejadian hilang 2, hilang 3, nggak, paling cuma 1 doang, 1 gitu. Dan itu baru sekali doang kemarin Desember, dari tahun-tahun dulu nggak pernah kekurangan sih. Tapi terjadi mungkin ke teman-teman travel yang lain itu ada yang kekurangan juga ya. Jadi kekuatan doa ini masih nih, karena masih safar kan. Jadi berdoa, nanti kopernya diterima, tasnya juga diterima, yang pakai kardus juga diterima ya. Namun yang kemarin ada barang yang masuk bagasi tapi bukan Amartur ya, Pak, itu sangkut 1 kardus ya. Terus siapa lagi? Yang koper biasa ya, yang tapi udah di sampel Amartur. Berarti 2 doang ya? 2 doang ya? Berarti 2 doang. Oke, aman. Ya, ada lagi nggak informasi yang masuk kemarin di bagasi tapi bukan tas kabin Amar atau koper Amar? Ada lagi yang pakai kardus nggak? Nggak ada ya? Ya, jadi saya tadi laporin cuman 2 doang sih. Yang kardus 1 punyanya Pak Sangkut dan punyanya Pak Rizky, koper 1, koper kabin. Ya. Ya mudah-mudahan kita terima dengan baik-baik ya. Karena kadang yang dengan atribut travel aja kadang kurang gitu. Nah, kadang yang kardus sama yang di luar ini kadang suka kelingsut sih. Ya. Jadi saya ngomong pahitnya dulu biar jamaah itu tahu kondisinya. Ya, tahu kondisinya. Tapi sekali lagi ini prasangka ya. Tolong optimis ya, tolong berdoa ya. Karena alhamdulillah selama ini kita kan dimudahkan nih. Umroh kita kan dimudahin nih. Termasuk yang dimudahin kan. Terutama Ikhwan yang nggak dapet tasre, tiba-tiba nggak dapet tasre, besok mau ke Mekah, tahu-tahu ya kita pakai cara orang dalam kan. Langsung orang Arabnya langsung ya, muasasa kita tinggi besar, langsung main slip-slip aja. Alhamdulillah kita dapat maghrib jamaah di dalam Raudhah, itu luar biasa itu. Nggak semua orang berkesempatan seperti itu tuh. Saya aja baru kemarin. Kenapa Ibu? Wah, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Karena memang Raudhah itu, yang kita pintu masuk itu, nggak semuanya Raudhah. Yang ke belakang itu nggak masuk. Karena Raudhah itu adalah antara rumahku dengan mimbarku, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi yang warna hijau di kiri itu sama yang mimbar. Ya, nah, azan Mekah. Ya, karena udah azan, kita sholat maghrib bareng. Ya, demikian. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.